Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islam madinah wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga Anda sekalian yang menonton dan saya di sini yang menjelaskan bisa membuat video ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah terang benderang dan yang membawa agama Islam seperti agama yang kita imani sampai saat ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Jahri dan saya sebagai moderator dari kelompok 2. Dan saya dengan teman saya, ada yang bernama Putri Utari dan ada yang bernama Era Fazira. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah etika profesi keguruan, profesionalisme kerja. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang etika profesi keguruan, yaitu tentang profesionalisme kerja. Butuh puluhan tahun untuk mencapai kesuksesan, tapi hanya butuh semenit saja untuk menggagalkannya. Itulah sedikit tentang gambaran bahwa profesionalisme kerja itu sangat penting dalam suatu profesi guru seperti itu. Apapun profesinya, yang dalam apapun pekerjaannya, profesionalisme kerja itu adalah sangat dipentingkan, serta etika-etikanya akan kami bahas di penjelasan selanjutnya. Baik, untuk pemateri pertama atas nama saya sendiri, dan pemateri kedua atas nama Putri Utari, dan pemateri ketiga atas nama Era Fazira. Baik, langsung saja. Saya akan membahas tentang apa itu profesi, ciri-ciri moral profesi, dan syarat-syarat pekerjaan dapat disebut sebagai sebuah profesi, seperti itu. Yang pertama, profesi. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Adapun nilai-nilai moral profesi menurut Franz Magnus Suseno yaitu berani berbuat untuk memenuhi tuntunan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri moral profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi berdasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Selanjutnya, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesi biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, yang selanjutnya, syarat-syarat pekerjaan dapat disebut sebagai sebuah profesi apa aja sih, gitu kan? Nah, yang pertama ada melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, yaitu langsung praktek seperti itu. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, seperti Muhammadiyah. Dan yang ke-8, menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Nah, baik, sudah selesai untuk
penjelasan dari pemateri 1 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Silahkan kepada Putri Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utari, NIM 2020A1H065, kelas 2B. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan materi 2 yang berisi pengertian profesional dan profesionalisme. 1. Pengertian profesional. Profesional adalah pekerjaan yang menjalankan profesi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan material duniawi. A. Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. B. 3 watak kerja seorang profesional. 1. Kerja seorang profesional itu bertekad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. 2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. 3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. C. Sifat-sifat pelaku profesi. 1. Menguasai ilmu secara mendalam dan bidangnya. 2. Mampu mengonfirmasikan ilmu menjadi keterampilan. 3. Selalu menjunjung tinggi etika dan integrasi profesi. 2. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, membedakan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. A. Sikap seorang profesional. 1. Komitmen yang tinggi. 2. Tanggung jawab. 3. Berpikir sistematis. 4. Penguasaan materi. 5. Menjadi bagian masyarakat profesional. B. 4. Perspektif dalam mengukur profesionalisme menurut Gilley dan England. 1. Pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan lambang profesional, pendekatan sikap individu, dan pendekatan elektik. 2. Pendekatan pekerjaan berharap individu atau dengan minat sama berkumpul, mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu, membentuk organisasi profesi, membuat kesepakatan persyaratan profesi, menentukan kode etik, merevisi persyaratan. 3. Pendekatan berorientasi karakteristik etika sebagai aturan langkah,
pengetahuan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, sertifikasi keahlian. 4. Pendekatan berorientasi non-tradisional maupun melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. C. Faktor yang mendukung sikap profesionalisme. 1. Performance. Performance dapat diartikan sebagai presentasi kerja, pelaksanaan kerja, penampilan kerja. Menurut Gibson, performance atau kehandalan serta presentasi kerja adalah hasil yang diinginkan dari pelaku. Presentasi dilakukan dalam urutan maupun kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Gomez, presentasi kerja dapat dilihat dari A. Kuantitas kerja, kualitas kerja. B. Kualitas kerja. C. Pengetahuan tentang pekerjaan. D. Pendapatan atau pernyataan yang disampaikan. 2. Akuntabilitas aparatur. Akuntabilitas merupakan kebijakan strategis. Hal ini harus dapat diimplementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab kinerja kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel. B. Menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dan sesuai dengan peraturan. C. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. D. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. E. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif. 3. Loyalitas pegawai. Loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme menurut Islami dalam Royan adalah kesetiaan berikut kepada konstitusi, hukum, pemimpin, bawahan, dan rekan sekerja. Sebagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. 4. Kemampuan aparatur atau pegawai. Menurut Toha, kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Profesional pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya. Adapun aspek-aspek profesionalisme menurut Oemar Hamalik dalam Royan dapat menambah pemahaman terhadap profesionalisme, yaitu A. Aspek potensial. Setiap tenaga kerja tentunya memiliki potensi-potensi yang bersifat dinamis yang dapat dikembangkan dan terus berkembang. B. Aspek profesionalisme. Setiap pegawai memiliki keahlian yang berbeda-beda dari orang lain tergantung bidangnya masing-masing. Hal ini menyebabkan seseorang terus meningkatkan keahliannya agar bisa bekerja lebih handal. 3. C. Aspek fungsional. Para pegawai melaksanakan pekerjaannya yang didasarkan pada hasil tepat guna, artinya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. D.
Aspek profesional. Aspek profesional. Aspek profesional. Setiap pegawai dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilan dalam proses dan prosedur pelaksanaan kerja yang ditekuninya. Aspek personal. Setiap pegawai harus memiliki sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Aspek produktivitas. Setiap pegawai harus memiliki motif kerja dan presentasi baik kualitas maupun kuantitas. 5. Cara mengembangkan profesionalisme kerja. Dalam rangka mengembangkan profesionalisme kerja, tentu saja diperlakukan proses pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi para pegawai. Berdasarkan kategori pegawai, pelatihan dapat berupa program orientasi pegawai baru, pelatihan umum secara ekstensif, pelatihan job spesifik, praktik standar secara bertahap, pelatihan peralatan, dan prosedur operasi. Adapun cara pengembangan profesionalisme kerja dapat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap para pekerja yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambung. 2. Memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi. 3. Mengirim dan menyekolahkan para pekerja pilihan ke luar negeri. 4. Menyelenggarakan kegiatan seminar, lokal karya, atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. 5. Menyediakan fasilitas dan bantuan dana kepada para pekerja yang berprestasi untuk meningkatkan keahlian di bidangnya. Sekian dari saya. Sebagai pemateri 2, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fajira. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membacakan tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pertama, pengertian Kode Etik Guru Indonesia. Pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Seorang filosof yang hidup di zaman Romawi yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika, di mana dia telah menguraikan etika sebagai ilmu yang tersusun. Malah sampai sekarang etika terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena dan realita dalam masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Kode Etik Guru Indonesia adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. 2. Sejarah lahirnya Kode Etik Guru di Indonesia. Istilah kode etik tenaga kependidikan yang dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association (NEA) pada tahun 1929, yaitu A. Kode Etik for Teaching Profession. 3. Tujuan Kode Etik Guru Indonesia. Tujuan dirumuskannya kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota organisasi. Profesi itu sendiri secara umum kode etik mempunyai tujuan sebagai berikut. A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. B. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi guru. C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Untuk itu,
sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesional perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Bagian 1, kewajiban umum, pasal 1. Yang pertama, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. 2. Melaksanakan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian 2. Kewajiban guru terhadap peserta didik, pasal 2. Pertama, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh, kembang, kejiwaan, serta didik. 2. Saksi pelanggan Kode Etik Guru di Indonesia. Pelanggaran Kode Etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari Kode Etik Profesi di mata masyarakat. Beberapa penyebab pelanggaran Kode Etik Profesi adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian 2. Kewajiban guru terhadap peserta didik, pasal 2. Pertama, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh, kembang, kejiwaan, serta didik. 2. Saksi pelanggan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa profesionalisme kerja merupakan hal yang wajib yang harus dimiliki oleh semua pekerja dalam hal apapun. Guru sebagai pekerjaan profesi secara holistik berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional karena guru dalam tugas profesionalnya memiliki ekonomi yang kuat. Ya, baik seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari kami sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.